Halo teman-teman semua, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan melanjutkan cerita film Into the Night part kedua. Untuk kalian yang belum menonton part pertamanya, silahkan cek di kolom deskripsi ya, supaya kalian lebih mengerti jalan cerita film ini. Oke, tak berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju filmnya. Film dimulai dengan flashback sedikit yang memperlihatkan di mana Jakub sedang memijat kaki istrinya. Kebetulan istrinya ini sedang hamil. Di sini terlihat sekali Jakub sangat menyayangi istrinya. Kemudian ia harus berpamitan dan terbang menuju Moskow karena pekerjaan yang harus ia selesaikan di sana. Kemudian cerita kembali lagi nih pada mereka yang ada di pesawat tersebut. Di sini, lagi-lagi Jakub mengajak semua orang untuk kembali ke tempat mereka lepas landas, yaitu di Bandara Brussels. Karena ia ingin menyelamatkan keluarganya, tapi apa daya, karena sudah tak ada waktu lagi untuk mereka kembali ke tempat awal lepas landas. Nah, ternyata di sini terbukti apa yang dikatakan Terenzio mengenai matahari itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, mereka membagi tugas untuk mengumpulkan persediaan dan mengisi bahan bakar pesawat. Lalu di dalam pesawat, Laura masih berusaha menyelamatkan Nabil. Namun, sayangnya ia telah meninggal dunia akibat sakit pada perutnya. Lalu, mereka meletakkan mayat Nabil di bagasi pesawat. Kemudian masalah lain pun muncul. Seorang wanita yang bernama Zara tidak mau pergi dan memilih untuk tetap tinggal di bandara itu bersama anaknya. Karena ia masih tidak percaya dengan matahari tersebut dapat membunuh mereka. Mau tidak mau, akhirnya Sylvie dan Laura membius Zara agar dapat dibawa naik ke dalam pesawat lagi. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan penerbangan mereka kembali. Sesaat setelah terbang, Ayas dan yang lainnya berusaha memperbaiki radio dan jaringan internet yang ada di dalam pesawat mereka. Nah, di sini karena Jakub adalah seorang teknisi, Sylvie berusaha menenangkan Jakub yang masih memikirkan nasib keluarganya di rumah. Nah, tentu saja setelah ditenangkan Sylvie, Jakub langsung mau membantu Ayas dan yang lainnya untuk memperbaiki radio dan internet agar ia dapat menghubungi bandara maupun pesawat yang terbang di sekitar mereka. Tak berselang lama, internetnya pun kembali menyala. Lalu dari sanalah Richard dapat mengakses artikel yang menjelaskan mengenai permasalahan pada polaritas matahari yang menyebabkan matahari dapat membunuh semua makhluk hidup. Nah, termasuk Ayas yang menemukan artikel mengenai 3 orang asing tersebut nih. 3 orang yang mau ikut pada penerbangan mereka. Lalu setelah Ayas mengetahui tentang mereka bertiga, Ayas mengajak Sylvie untuk bicara 4 mata. Karena ternyata 3 pria itu adalah sekelompok penjahat dan pembunuh, serta pemerkosa. Yaitu mereka adalah penjahat perang yang akan diadili. Kemudian mereka menyusun rencana untuk mengeluarkan 3 pria tersebut dari pesawat. Pada waktu yang bersamaan terjadi keributan nih di dalam kabin. Tanpa sengaja, salah seorang dari mereka membunuh Tuan Volkov yang panik dan ingin membuka pintu pesawat. Namun ternyata salah satu prajurit itu sedang mabuk. Bahkan sempat menodongkan senjata pada Ayas dan penumpang lainnya. Lalu setelah kejadian tersebut, Sylvie masuk ke dalam kokpit untuk mengganti perban di tangan Matteo. Kemudian ia hendak memberitahu Matteo kalau 3 orang tersebut yang bersama mereka itu adalah sekelompok penjahat yang akan diadili karena kesalahan perampokan dan pembunuhan. Beruntungnya, salah satu dari mereka tidak mengerti bahasa yang dibicarakan Matteo dan Sylvie, karena ia menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, saat setelah itu, mereka mendarat kembali untuk mengumpulkan persediaan makanan dan mencari radio, serta mengisi bahan bakar pesawatnya kembali. Lalu, Matteo menunjuk 3 orang tersebut untuk mencari radio, tapi mereka tak mau jika tak ditemani oleh Jakub dan Gabriel. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Matteo menyetujuinya.
Kemudian mereka berlima pun berangkat menyusuri kota untuk mencari radio maupun perlengkapan lainnya. Sepanjang perjalanan, terlihat kota itu seperti kota mati. Banyak korban yang ada di setiap tempat yang mereka lewati. Setelah mereka pergi, lalu Matthew menjelaskan pada semua orang kalau 3 orang tersebut adalah penjahat perang dan pembunuh. Oleh karena itu, mereka berencana untuk meninggalkan ketiga orang tersebut di bandara. Lalu, sesaat setelah sampai di toko elektronik, Jakub mencari dan menemukan radio yang ia butuhkan. Kemudian, dengan sigap, ia mengunci 3 orang tersebut ke dalam gudang. Lalu, ia mengajak Gabriel untuk ikut pergi bersama. Akan tetapi, Gabriel terlihat bingung dan tak mengetahui apa rencana Jakub meninggalkan ketiga orang tersebut. Dan, dengan terpaksa, akhirnya Jakub meninggalkan Gabriel di sana, yang masih kebingungan. Di saat yang sama, Ayas menguburkan jasad Nabil, dibantu dengan seorang pria yang bernama Osman. Kemudian setelah itu, mereka menunggu kedatangan Jakub dan Gabriel. Namun, yang kembali ke pesawat hanya Jakub, dan Gabriel tidak berhasil. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus tetap berangkat dan meninggalkan Gabriel beserta 3 orang tersebut. Namun, lagi-lagi masalah muncul, di mana kaca pesawat mereka terkena tembakan dari 3 orang yang berusaha mengejar mereka tersebut. Tapi pesawat sudah lebih dulu lepas landas. Ditambah lagi, 1 orang tersebut dapat masuk melalui roda pesawat. Tentu saja hal ini akan menjadi masalah baru di part ketiga. Oke, bagaimana filmnya? Semoga terhibur ya. Untuk part selanjutnya akan tayang minggu depan. Semoga. Terima kasih, jangan lupa bersyukur hari ini. Bye-bye.